Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya mau membuat video tutorial yaitu membuat mahar bingkai seperti ini ya. Mahar bingkainya bertema rustic dengan bahan utamanya yaitu kain goni dan juga bunga edelweiss. Oke teman-teman, bisa silakan disimak apa aja bahan yang dipersiapkan. Di sini saya menggunakan uang mainan ya, ada tulisannya seperti ini, jadi kita sudah tidak boleh menggunakan uang asli, jadi harus menggunakan uang mainan, dan uang ini mirip banget ya dengan uang asli. Dan kemudian ada chipboard the wedding, ini bahannya dari kayu, dan ada printing buku nikah ya. Kemudian ada seikat bunga edelweiss, dan ini adalah daun-daun artificial. Saya ambil dari bunga, setangkai bunga seperti ini, jadi dipotekin satu-satu. Kemudian ini menggunakan bunga peony ya kalau nggak salah ya. Kemudian selanjutnya pastinya ada bingkai. Nah, kali ini saya menggunakan bingkai yang bagian belakangnya itu boxnya lepasan ya, jadi pasangan bagian backgroundnya nggak seperti biasanya yang ada boxnya. Kali ini saya menggunakan yang beda, jadi bagian kayu belakang ini bisa lepas seperti ini, bongkar pasang gitu ya maksudnya. Nah, di sini saya mulai menempelkan double tip di bagian dasarnya ini. Nah, seperti ini bentuknya, penampakannya. Kemudian kita kelupasin satu persatu, pastikan double tip ini sudah melekat di kayunya ini atau tripleknya ini. Tujuan memasang double tip ini untuk menempelkan background yang berupa kain goni ke belakang background kayu tadi ya. Cuma sayangnya saya nggak nge-record ini, jadi prosesnya nggak tervideokan. Kemudian kita potong satu persatu bunga edelweissnya di bagian bunganya aja ya, jadi kita pisahkan dari tangkainya karena nanti ini kan akan ditempel, jadi kita nggak pakai tangkai bunganya. Lanjut, ini saya potong lingkaran dari karton bekas seperti ini kalau nggak salah saya pakai cetakan piring ya. Ukuran lebarnya sesuai di video. Kemudian tengahnya saya bulatin juga pakai tutup toples. Ini nanti dilubangin, nah seperti ini, seperti bentuk donat. Kemudian kita tempel di atas background kain goni ya yang sudah kita pasang di awal tadi. Nah, seperti ini. Saya menggunakan double tip, kemudian ditambah juga dengan lem tembak supaya lebih merekat, karena kalau cuma double tip ini merekatnya kurang gitu, jadi takut nanti terlepas-lepas, jadi saya menggunakan lem tembak juga. Dan di sini terjadi kesalahan teknis lagi ya teman-teman. Jadi seharusnya pemasangan yang pertama itu setelah memasang background kain goni ini, kemudian dilanjut dengan pemasangan list pinggir-pinggirannya seperti pakai renda rajut ini. Tapi it's okay, masih bisa terpasang dengan baik kok. Untungnya saya tadi waktu nempelin lem tembaknya nggak terlalu ke pinggir atau ke tepi, jadi bagian renda ini masih bisa diselip-selipkan di bawah karton yang berbentuk bulat tadi. Dan seperti ini hasilnya.
Kemudian tahap selanjutnya kita menempel bunga-bunga edelweiss tadi ya di sekitar karton bulat ini. Jadi seluruh karton ini kita tempel dengan bunga edelweiss. Cara penempelannya pun mudah aja, jadi ditempel terserah, tinggal kita diatur kerapihannya ya menggunakan lem tembak. Ini saya tempel bagian tengah dulu karena nanti di bagian tepi kita tinggal menyempurnakan aja, yang penting bagian tengah sudah tertempel rapat. Kemudian sambil menempel bunga edelweiss, kita juga menempel bunga-bunga lain ya. Di sini saya menggunakan bunga mangkok atau bunga peony dan beberapa bunga artifisial lainnya. Jadi biar nggak monoton ya, jadi nggak hanya edelweiss aja. Untuk posisinya terserah teman-teman. Di sini saya meletakkannya di posisi di agak sudut seperti ini. Nah, jangan lupa untuk memotong bagian belakang bunga artifisialnya ya, tapi jangan lupa juga untuk memberikan lem dengan benar supaya bagian kelopak bunganya nggak terlepas. Kemudian di sini saya menyelip-nyelipkan juga daunnya, jadi supaya lebih terlihat manis kita selipkan juga daun lain. Nah, seperti ini. Untuk berapa banyak bunga jadi terserah teman-teman sih ya, seseleranya aja. Kemudian dilanjut menempel bunga edelweissnya sampai penuh, jadi tidak ada karton yang terlihat ya, benar-benar tertutup rapat supaya terlihat rapi seperti ini. Kemudian kita tempel chipboard the weddingnya. Kemudian lanjut menempel rangkaian replika uang maharnya. Di sini sejumlah dari uang mahar yang di request oleh customer. Nah, ini bikinnya mudah banget, jadi tinggal uangnya digulung-gulung aja, tapi bagian nominal uangnya itu diperlihatkan seperti ini. Jadi diperhatikan ya kalau sebelum menggulungnya, jadi posisi nominal mahar uangnya itu terlihat. Kemudian digabungkan jadi satu dan diikat dengan tali goni. Kemudian kita tempel di tengah-tengah wreath bunga edelweissnya ya. Dan ini saya kasih die cut ya, jadi serupa dengan kertas tapi yang sudah terpotong dan terbentuk seperti ini. Dan ini die cut model kupu-kupu. Nah, saya agak lipat sedikit bagian sayapnya supaya dia terlihat kayak 3D gitu ya. Nanti tinggal tempel. Dan ini adalah huruf kayu, inisial dari nama calon pengantinnya. Kita kasih lem, kemudian kita tempel di atas rangkaian uang maharnya. Dan ini nama kedua pengantinnya. Ini saya print menggunakan kertas art paper yang paling tebal, dan kemudian kita kasih di bagian belakang itu styrofoam sebagai pengganjal supaya nampak 3D. Jadi tinggal ditempel di bagian background bingkai maharnya.
Kemudian lanjut, ini buku nikah ya, atau printingnya aja, jadi buku nikahnya di print juga, kemudian digabung dua seperti ini, dan dikasih juga tempelan dari bunga edelweissnya supaya serasi dengan rangkaian edelweiss di bagian sampingnya. Oke, dan inilah hasilnya, masih belum rampung 100% ya, tapi ini sudah nampak akan selesai begitu. Dan untuk bagian tepi-tepinya supaya nggak kosong, ini saya tambahin kancing batok kayu. Nah, kita tinggal tempel di bagian sudutnya. Nah, tahap akhir sudah selesai, dan ada baiknya sebelum kita pasang di bingkai kacanya, jadi teman-teman sebaiknya kita ketuk-ketukkan rangkaian ini ke lantai supaya serpihan-serpihan dari bunga edelweissnya ini jadi, paham ya, jadi di bunga edelweiss itu kayak ada serbuk-serbuk gitu ya. Nah, kalau sudah terpasang di bingkainya itu nanti kan susah kalau rontok gitu di dalamnya, jadi agak riwah gitu untuk membongkarnya kembali. Jadi sebelum terpasang kita bersihkan dulu serpihan ini tadi. Dan ini sudah jadi, sudah kita pasang di bingkai kacanya. Hasilnya pun sangat cantik banget, unik, dan kelihatan apa namanya ya, vintage gitu ya, rustic gimana gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. See you next time di video-video saya selanjutnya. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.